Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah jika sehat semua. Apa ada teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ya, alhamdulillah jika semuanya masuk hari ini. Sebelum kita masuk ke materi kita pada siang hari ini, kita berdoa di dalam hati ya. Ya, berdoa dimulai. Ya, selesai. Ada yang tahu materi kita pada siang hari ini? Ya, Mbak Silvi. Ya, betul sekali. Materi kita pada siang hari ini yaitu hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Nah, poinnya di sini ada dua, yaitu adab kepada orang tua dan adab kepada guru. Sebelum kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu adab kepada orang tua, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu adab? Nah, kata adab itu sudah tidak asing ya, bahkan sering kita gunakan. Kamu itu harus punya adab loh, itu. Ada yang tahu apa artinya adab? Ya, betul sekali. Adab itu sopan santun. Adab itu perilaku. Ya, yang pertama yaitu adab kepada orang tua. Nah, adab kepada orang tua di sini ada dalilnya, dalil tentang perintah menghormati orang tua yang berbunyi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Nah, setelah ibu membacakan dalil tentang menghormati kedua orang tua, pasti kalian timbul pertanyaan kan? Mengapa sih kita harus menghormati orang tua? Mengapa Allah memerintahkan kita agar kita berbuat baik kepada orang tua kita? Yang pertama yaitu jasa orang tua begitu besar, bahkan tidak terhitung. Nah, seperti halnya jasa ibu kita. Ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan, ibu kita yang melahirkan kita, dan bahkan taruhannya itu adalah nyawa untuk melahirkan kita ke dunia ini. Yang kedua, jasa bapak kita atau ayah kita ya. Peran ayah di sini itu yang mencari nafkah untuk keluarganya. Itu. Yang kedua, orang tua rela berkorban apapun demi anaknya. Nah, orang tua kita itu rela melakukan apa saja untuk anaknya. Bahkan orang tua itu rela bekerja keras agar anaknya itu bisa sekolah ke jenjang pendidikan yang paling tertinggi. Bahkan di luar sana ada orang tua yang rela tidak makan demi perut anaknya itu kenyang terlebih dahulu. Orang tuanya itu rela tidak makan demi melihat anaknya makan terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengetahui mengapa kita harus berbakti kepada orang tua, selanjutnya itu bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita. Yang pertama, berbuat baik kepada orang tua. Seperti apa contohnya, Bu? Berbuat baik kepada orang tua itu, jika orang tua kita sedang melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci, kita juga harus membantunya, jangan hanya melihatnya saja. Seperti itu. Yang kedua, tidak berkata kasar kepada orang tua. Contohnya, jika orang tua kita menyuruh kita membelikan kita gula, lalu kita menjawabnya, itu tidak boleh ya. Kata itu termasuk kata kasar, jadi tidak boleh digunakan. Yang ketiga, berusaha menyenangkan orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan orang tua. Berusaha menyenangkan orang tua, semisal menyenangkan orang tua itu tidak harus kita memberi uang kepada orang tua kita agar orang tua
tua kita senang. Bahkan orang tua kita itu tidak mengharapkan pemberian uang dari kita. Nah, semisalnya kalau di sini ada yang sekolahnya jauh dari orang tuanya, nah bisa dengan menelpon orang tuanya, menanyakan kabar orang tuanya lewat telepon. Nah, dengan kalian menanyakan kabar kepada orang tuanya, maka orang tua tersebut akan merasa bahagia gitu. Yang selanjutnya, menghindari hal-hal yang menyusahkan orang tua, seperti halnya kita minta dibelikan motor kepada orang tua kita, padahal kita tahu ya harga motor itu tidak murah, tapi kita memaksa untuk dibelikan motor sedangkan orang tua tersebut tidak mempunyai uang. Nah, itu tidak boleh. Yang keempat, mendoakan kedua orang tua. Nah, selanjutnya, berbakti kepada orang tua itu mendoakan kedua orang tua, yaitu mendoakan orang tua yang sudah meninggal ataupun orang tua yang masih ada. Jika orang tua kita masih ada, kita berdoa. Dan tahu kan doanya? Ya, Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan bagaimana Bu cara kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal? Yaitu dengan membacakan surat Yasin, mengirim Al-Fatihah, seperti itu. Karena doa anak itu adalah doa yang tidak terputus atau amalan yang tidak terputus ya. Yang selanjutnya yaitu keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama, dimudahkan rezekinya. Nah, apabila kita menghormati orang tua, maka rezeki kita itu akan mengalir, akan mudah gitu. Dan sebaliknya, apabila kita tidak menghormati dan berbakti kepada orang tua, maka rezeki kita itu akan seret gitu atau tidak lancar. Yang kedua yaitu jalan menuju surga. Nah, jalan menuju surga salah satunya yaitu berbakti kepada orang tua. Ya, betul sekali. Dan selanjutnya itu kita akan membahas poin kedua, adab kepada guru. Yang pertama itu dalil perintah menghormati guru. Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa yaghfir li'alibina. Yang artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta tidak mengerti hak orang yang berilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, mengapa kita harus berbakti kepada guru? Yang pertama, karena guru merupakan orang tua kedua kita. Nah, kalau orang tua kita di rumah adalah ibu, bapak kita. Sedangkan orang tua kita di sekolah adalah ibu, bapak guru kita. Karena tugas bapak kita dan bapak ibu guru kita itu sebenarnya hampir sama, yaitu sama-sama untuk mendidik anak-anaknya. Yang kedua, guru yang membuat kita dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Seperti halnya waktu kita pertama sekolah, kita tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Nah, karena guru, kita bisa jadi tahu menulis, membaca, seperti itu. Nah, selanjutnya cara menghormati dan menghargai guru. Yang pertama, jika bertemu dengan guru, ucapkan salam dengan menyapa guru kita, dengan bersalaman seperti itu, dan menyapanya itu dengan yang ramah. Tidak boleh dengan muka yang masam atau cemberut. Yang kedua, memperhatikan dengan wajah menyenangkan dan penuh semangat saat guru memberikan pelajaran. Nah, jika guru sedang menerangkan pelajaran, kita tidak boleh berbicara sendiri, tidur, ataupun main-main ya. Karena itu salah satu perilaku tidak menghargai dan menghormati guru. Yang ketiga, ikhlas dalam menerima teguran dari guru. Apabila kita dinasihati oleh guru, kita tidak boleh membantah. Seperti itu. Yang keempat, mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau terkena musibah. Apabila guru kita sedang sakit atau terkena musibah, kita sebaiknya mengunjungi guru.
Yang selanjutnya itu keutamaan berbakti kepada guru. Yang pertama, mudah menerima pelajaran. Dengan kita berbakti kepada guru, kita akan mudah menerima pelajaran. Kita akan cepat menerima pelajaran yang sedang kita pelajari. Yang kedua, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Nah, ilmu yang dapat kita terapkan juga kepada orang lain. Itu. Gimana anak-anak, paham? Ya. Apa ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, Ibu rasa kalian sudah paham semua ya. Nah, jika sudah paham semua, kita akhiri pelajaran kita pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.